Tentu saja kalau melihat Bung Rocky di ILC itu banyak hal yang mungkin membuat penasaran. Nah, ini mumpung ketemu langsung, bisa langsung nanti diklarifikasi kepada beliau. Saya juga nunggu statement yang panas hari ini. Tapi tentu kita sepakat bahwa dalam konteks kita menjaga NKRI. Saya banyak di WA, teman-teman. Narasumbernya Bung Rocky. Bukankah ini bla 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 bla? Ya, mohon maaf. Saya klarifikasi. Ini ruang ilmiah. Pada saatnya nanti ada narasumber yang lain, narasumber yang datang di kampus ini. Jadi saya kira itu, Bung Rocky. Silakan Bung Rocky untuk memberikan. Oke, terima kasih Bung Moderator. Saya sangat riang gembira karena saya masuk di kandang pikiran. Dan pikiran nggak bisa dikandangkan, karena itu dia akan jadi liar. Yang bisa dikandangkan adalah macan. Yang nggak bisa dikandangkan adalah genderuwo. Jadi teman-teman, ILC itu tempat saya ngibul. UIN Sunan Ampel tempat saya bertobat. Temanya tadi diulas historicity dari Pancasila, dan mahasiswa saya nggak tahu sengaja atau tidak memakai kata eksistensi. Apa Anda ngerti ya apa itu eksistensi itu? Eksistensi itu dalam filsafat artinya kecemasan. Manusia itu ditakdirkan untuk eksis karena dia satu-satunya makhluk yang mempunyai psikologi kecemasan. Macan nggak punya kecemasan. Macan didrive oleh insting untuk menerkam. Tapi manusia didrive untuk selalu cemas, mengalami segala macam suasana politik, suasana perkawinan, suasana percintaan, suasana ujian akhir. Semua kita hidup di dalam psikologi kecemasan. Itu namanya existence. Dalam bahasa Jerman existence artinya orang yang menghadapi kecemasan radikal. Saya kira mahasiswa yang bikin istilah ini juga pasti baru tahu bahwa eksistensi artinya kecemasan. Jadi apa yang kita cemaskan? Apakah Pancasila bisa jadi dasar bernegara? Dan apakah dasar itu bisa menghasilkan politik yang bermutu di 2019? Saya mencemaskan. Jadi jangan salahin saya kalau dari awal saya udah cemas ini, karena kata eksistensi memang mencemaskan. Dan faktanya memang kita hidup di dalam kecemasan hari ini. Kita mau membayangkan milenial 4.0, tapi kita cemas dengan keadaan infrastruktur pikiran kita yang dikendalikan secara hegemonis oleh birokrasi kampus, oleh tertib kekuasaan. Karena itu tepat hari ini kalau diselenggarakan oleh Prodi Hukum Tata Negara, karena seolah hukum kita tidak tertata, negara juga tidak tertata. Coba saya tanya secara akademis, mana yang membuat saudara cemas? Atap sport center ini yang berbentuk kubah atau yang berbentuk datar, horizontal? Seandainya ruangan ini atapnya tidak melengkung tapi datar, saya merasa lebih cemas atap yang datar. Saya merasa aman dengan atap yang melengkung ini. Saya terangkan dulu ya arsitektur.
Ada fakultas teknik sini kan. Dulu di zaman Yunani di Athena, kalau Anda pergi ke Athena, kuil-kuilnya itu atapnya datar, nggak melengkung. Karena itu dia perlu pilar yang banyak buat menopang atap yang datar itu. Karena potensi retak lebih tinggi dibandingkan dengan atap yang lengkung. Kalau Anda bikin atap datar di sini, pasti ada pilar di sini buat nopang atap itu. Mereka yang belajar ilmu fisika mengerti bahwa konstruksi lengkung adalah konstruksi yang paling aman karena dia menahan dirinya sendiri itu. Karena itu semua jembatan selalu ada lengkungan sebagai penopang jembatan. Karena lengkung secara teknis mampu untuk menahan dirinya sendiri. Lain kalau datar maka mesti banyak pilar. Di sini nggak ada pilar, pilarnya cuma 4, 1, 2, 3, 4 buat menopang atap lengkung itu. Jadi kecemasan itu ditentukan oleh cara kita mengalami keadaan. Dalam keadaan ada atap lengkung, saya merasa lebih aman. Saya tidak perlu pilar kalau atapnya lengkung. Saya tidak perlu pilar bernegara kalau demokrasi jalan. Jadi kita ada di dalam upaya untuk mengerti keadaan ini dengan memaksimalkan kemampuan kita untuk mengucapkan pikiran. Nah, fungsi dari atap lengkung ini, saya bahas ruangan ini dulu ya sebelum pergi ke ruang politiknya. Ada teologi pada atap lengkung. Lengkung artinya kita membawa turun langit seolah-olah ini adalah lengkungan langit. Karena itu kemudian setelah periode Yunani adalah periode Romawi. Tempat beribadah setelah periode Romawi, karena sudah ada teologi Katolik, maka atap lengkung itu biasanya dilukis orang-orang suci di atasnya. Museum, gereja, tempat pertemuan. Jadi selalu ada gambar orang suci, seolah-olah itu adalah langit, tempat orang suci itu. Ini saya kasih kuliah arsitektur dulu ya. Jadi manusia didekatkan dengan langit melalui konstruksi atap lengkung. Anda nggak mungkin gambar orang suci di atasnya kalau atapnya datar. Tidak ada dimensi, kita nggak menikmati dimensi di dalam sesuatu yang datar. Kelengkungan ini menghasilkan imajinasi. Jadi begitu ada atap lengkung, maka saya mengimajinasikan langit, yuntok surga. Karena itu dulu saya bilang soal fiksi. Fiksi menimbulkan imajinasi. Saya jawab pendek dulu ya, bagian panjangnya nanti di kafetaria. Nah, kita hari ini, jadi kalau ada orang, ini saya mau ledek sedikit. Kalau ada di Jakarta ada orang bikin atap lengkung rumahnya tapi banyak pilar, itu secara teknis itu dungu. Karena lengkungan nggak butuh pilar, bahkan adanya pilar mengganggu sirkulasi udara. Kalau ini udaranya hidup dan tidak menimbulkan panas, karena lengkungan itu dengan sendirinya menyebabkan aliran udara itu berputar. Kalau dia datar, aliran udaranya mentok di atas. Di tempat yang bersalju juga orang bikin rumah dengan atap lengkung supaya saljunya itu mudah menggelincir, tidak membebani atap sehingga rumah itu roboh itu. Tadi saya lewat di jalan depan, ada spanduk besar-besar oleh sebuah partai. Hadiri apel siaga. Buset. Seolah ada kedaruratan sehingga harus siaga. Nggak ada keakraban bernegara, berwarga negara. Hadiri apel siaga, tanda seru. Apel dan siaga pula. Apel itu adalah tradisi militer. Apel pagi, bersiaga karena ada musuh. Jadi Anda lihat pilihan diksi
dalam politik kita menimbulkan kecemasan. Apel siaga. Apel siaga. Padahal apel adalah apel Washington atau apel Malang. Sekarang ada apel kedua, apel siaga. Jadi Anda lihat bahwa kultur kita memang tidak mencerminkan kehangatan tadi yang Pancasilais. Nggak ada istilah siaga dalam Pancasila. Kalau kita setara, ngapain kita siaga? Kalau ada keadilan sosial, ngapain mesti apel siaga? Jadi kita membaca suasana politik di luar dan mulai mengerti bahwa kehangatan bernegara berhenti karena kehidupan publik dikuasai oleh kesiagaan. Kesiagaan artinya pasang kuda-kuda. Kesiagaan artinya selalu ada situasi darurat. Itu yang menerangkan kita nggak akrab lagi bernegara. Terbelah bangsa ini karena kesiagaan dua pihak terus-menerus. Jadi ini duduk perkara utamanya. Demokrasi intinya adalah primus inter pares. Seseorang dipilih bukan karena kesolehannya, bukan karena kekayaannya, bukan karena badannya berotot, tapi karena dia beretika publik. Karena itu dulu di Yunani, caleg itu nggak dipilih, wakil kita itu nggak dipilih, cukup diundi. Karena ada pengertian bahwa siapapun yang masuk DPR, dia akan mewakili etika publik. Kalau Pak Sulis terundi masuk DPR, saya percaya bahwa dia akan mewakili etika keadilan, keinginan keadilan saya dan keinginan keadilan Pak Bobi. Demikian sebaliknya, kalau Pak Bobi terpilih, dia pasti akan mewakili keinginan saya, keinginan Pak Sulis dan keinginan saudara-saudara. Jadi Pak Sulis atau Pak Bobi adalah primus inter pares, yang prima di antara yang pares. Prima artinya yang utama di antara yang sama. Itu filosofi dasar demokrasi. Nah sekarang kita mengalami situasi yang kita nggak tahu apa yang terjadi, sehingga kalau saya pilih seseorang saya cemas. Karena bisa setelah dia terpilih, dia jadi koruptor. Jadi saya cemas untuk menitipkan aspirasi saya pada caleg. Karena ada suasana tadi, eksistensi, suasana kecemasan umum. Ini logika primer kita. Supaya saya nggak cemas, maka saya ingin si caleg itu diuji kapasitasnya, diuji integritasnya. Pertanyaannya, dia diuji di mana? Diuji di atas panggung? Nggak mungkin, karena yang diucapkan di atas panggung adalah kebohongan supaya dia dapat suara. Bertanya ketika lagi kampanye nggak mungkin, karena setelah dia bicara maka musik dangdut mulai. Jadi nggak ada kesempatan untuk menguji wakil rakyat yang nanti akan jadi wakil rakyat, selain dia diundang datang ke kampus seperti sekarang. Bayangkan misalnya kalau wakil rakyat presentasi di sini, dia akan diuji oleh seluruh kumpulan IQ Sunan Ampel. Beda hasilnya kalau dia cuma berdiri di panggung terus kampanye satu arah. Tapi justru sekarang itu yang tidak kita miliki. Kampus disterilkan dari politik. Akibatnya tidak ada kontrol etika, tidak ada kontrol logika terhadap calon-calon pemimpin publik. Jadi masalahnya di situ. Pertanyaannya, kenapa kampus diasingkan dari politik? Karena partai politik, karena capres takut berdebat di kampus.
Padahal politik dasarnya adalah debat. Lain kalau sistem kerajaan, cukup pasang poster raja, semua orang akan ikut. Itu bedanya. Jadi kita mau mengembalikan akal sehat politik ke dalam demokrasi kita. Dan itu membutuhkan skrutinisasi 24 jam, kalau bisa 27 jam, oleh orang yang berpikir. Itulah nasib kampus, menguji pikiran. Kan yang namanya anggota DPR sekarang itu tadinya adalah pengemis suara rakyat, minta suara rakyat, pilih saya dong, nanti saya ini. Begitu dia terpilih, saya sebagai rakyat mau ketemu dia, disuruh lewat satpam, disuruh lewat ajudannya tuh. Bahkan dia kunci ruangan fraksi, mahasiswa nggak boleh masuk. Loh, dulu Anda mengemis minta suara mahasiswa. Jadi yang tadinya pengemis tiba-tiba jadi raja. Itu ajaib dalam demokrasi. Nah, kita ingin agar supaya demokrasi Pancasila, yang kita sebut demokrasi Pancasila, harus menghasilkan debat publik di tempat pikiran diuji, yaitu panggung akademis. Nah, masalah kampus sekarang adalah Anda dicurigai bahwa Anda akan membawa politisi. Ya nggak ada soal, memang politisi mesti diuji di kampus. Jadi rektor, dekan segala macam, berkali-kali saya ada di kampus. 2 hari sebelumnya, Pak Rocky, maaf ya, ternyata nama Pak Rocky dicoret. Jadi lalu ujian pikiran itu di mana? Dengan kata lain saya mau katakan bahwa sebagai kritik saya, kampus sekarang jadi sarang feodalisme. Dan itu berbahaya bagi kehidupan demokrasi kita. Jadi seolah-olah ada tata bernegara di kampus. Kampus itu nggak boleh ada tatanya, karena pikiran nggak boleh ditata. Pikiran itu hidup justru di dalam keliarannya. Dan pikiran hanya dihadapi oleh pikiran. Tapi nanti kampus bicara, ini kan mimbar akademis hanya milik profesor. Mimbar akademis hanya milik dosen. Nah, saya kasih kritik ya. Kebebasan akademis itu adalah kebebasan setiap orang yang punya pikiran. Jadi mimbar tadi boleh diisi oleh mahasiswa, boleh diisi oleh dosen. Nah, itu yang salah kaprah di kita. Seolah-olah mahasiswa itu tidak punya kebebasan akademis. Kalau dia nggak punya kebebasan, buat apa dia masuk kampus? Jadi patung aja, jadi boneka, jadi robot. Nah, konsep kebebasan mimbar akademis justru menjamin agar supaya ada dialektika di dalam kampus. Itu masalah. Di luar negeri sekarang, kalau Anda mahasiswa, Anda turun dari kereta mau ke kampus, sampai di kampus Anda dijemput oleh rektor. Di beberapa kampus di Amerika pantai barat, rektor akan menjemput Anda di stasiun kereta. Dia bawa Anda ke dormitory, ke asrama. Terus dia bilang begini, kamu mahasiswa mana? Saya mau belajar di kampus ini, saya dari Surabaya. Terus rektor di Amerika itu bilang, oke, besok pagi, dia bilang, ini kamar kamu, besok pagi temui saya di kantor saya, bawa kurikulum yang kamu susun sendiri untuk kamu pelajari. Saya rektor, saya akan sediakan dosennya. Jadi mahasiswa disuruh susun kurikulum sendiri, mau belajar apa, rektor siapin aja dosennya. Kalau sekarang S1 ke S2 harus linear, S2 ke S3 harus linear. Itu membuat kampus itu nggak punya pikiran universal. Dari awal belajar hukum terus menerus, dia nggak ngerti sosiologi, nggak ngerti lingkungan, nggak ngerti filsafat, nggak ngerti arsitektur. Akibatnya dia nggak bisa berdebat selain dengan temannya sendiri tuh. Jadi
itu kondisi kita, kondisi pedagogis bangsa ini adalah linier. Padahal demokrasi adalah siksak. Demokrasi tidak linier. Kita mau rubah kultur itu. Kalau saya belajar fisika, saya bisa prediksi arah peluru kendali, misil, dengan mengetahui sudut elevasi, mengetahui gravitasi, mengetahui kecepatan angin, maka saya bisa prediksi jatuhnya di mana peluru kendali itu. Atau kalau main baseball, saya bisa kira-kira ukur bolanya jatuh, saya tangkap di sini. Karena saya punya kemampuan untuk bikin prediksi secara matematis. Sudut tembakan berapa, kecepatan angin, gaya gravitasi, segala macam. Tapi main baseball itu membosankan karena saya cuma bolak-balik aja begitu, nangkep bola. Tapi bayangkan kalau Anda menangkap layang-layang. Nangkap bola baseball ada rumusnya. Menangkap layang-layang itu nggak ada rumusnya. Karena kita mesti menari bersama buat nangkap layang-layang. Demokrasi itu seperti menangkap layang-layang, bukan main baseball. Ada kegembiraan ketika kita menangkap layang-layang. Gagal menangkap, diketawain orang. Tapi kita sama-sama senang, gembira. Nah, kegembiraan itu nggak ada di kita di sini karena politik diarahkan untuk menangkap peluru kendali yang sudah pattern, terpola gerak paraboliknya. Apa yang membuat kita ketakutan hari ini? Karena Pancasila dibuat linier, bukan lagi seperti kite runner, seorang penangkap layang. Pancasila itu adalah layang-layang. Kita bermain dengan Pancasila, menangkap dalam kegembiraan anak-anak. Kalau sekarang Pancasila itu adalah tafsir orang tua. Anak-anak nggak boleh bermain Pancasila. Itu soalnya tuh. Founding Fathers kita merumuskan Pancasila sebagai acuan untuk bermain layang-layang sehingga semua pemain boleh ada di situ. Kalau sekarang doktrinnya kami Pancasila, berarti kalian fundamentalis. Kan apa ya? Dungu. Kita mau hidup dengan cara apa? Kalau Pancasila itu jadi doktrin. Berkali-kali saya senang di sini karena diundang untuk membahas Pancasila. Berkali-kali saya diundang di forum yang sama dengan pesan, Pak, kami undang Pak Rocky buat ngomong tentang Pancasila. Saya tanya apa temanya? Temanya Pancasila sudah final. Kalau udah final ngapain diseminarkan? Apa rektornya nggak dungu tuh? Kan mengundang orang bicara di kampus untuk mempersoalkan, memproblematikkan sesuatu, bukan memfinalkan. Yang sudah final itu adalah iman. Final udah. Nah, kita kekacauan demi kekacauan dilahirkan di dalam praktek politik kita. Nah, saudara-saudara, Sunan Ampel kita jadikan nama dari institut ini. Dan kita nggak pernah persoalkan Sunan Ampel ini raja, anak raja, darah biru. Tapi ketika dia jadi nama dari sebuah institusi pendidikan, maka nama itu berubah menjadi nama pikiran. Sunan Ampel bukan lagi nama orang, tapi nama sebuah pikiran, nama sebuah gagasan, nama sebuah ide. Saya nggak peduli dia datang dari Kamboja, datang dari Aceh, atau datang dari Cina. Tapi dia jadi simbol, artinya yang dibawa Sunan Ampel bukan sekedar doktrin agama, tapi cara berpikir, filosofi,
ethics. Jadi kita dibelenggu oleh kecemasan karena kita selalu mencari identitas final, dan itu berbahaya. Demokrasi tidak mungkin tumbuh dengan identitas final. Apa identitas Anda? Ini politik identitas. Ya buruk. Identitas saya adalah ini, berarti Anda bukan bagian dari identitas saya. Di dalam saya terangkan apa artinya identity. Identity itu. Di dalam tradisi orang Yunani, seseorang disebut beridentitas ketika dia telah menjadi mayat. Jadi identitas itu hanya milik mayat. Kenapa? Karena hanya mayat yang bisa diidentifikasi gitu. Selama Anda hidup, Anda nggak mungkin punya identitas. Setiap detik kita berubah gagasan. Setiap detik rasa marah kita berubah-ubah. Sensasi seksual kita berubah setiap detik. Dalam satu detik saya jadi ateis misalnya, hanya karena marah kecil. Jadi nggak mungkin orang itu ada identitas final, karena kita masih hidup. Setiap detik epitel saya terkelupas. Setiap detik pembuluh darah saya berubah. Kimia darahnya berubah. Kadang-kala kekurangan natrium maka saya lemes, minum lagi. Jadi apa yang final pada diri manusia? Itu pentingnya demokrasi, supaya yang final itu dibikin lumer. Jadi fungsi demokrasi adalah melumerkan yang final. Demikian halnya Pancasila. Kalau difinalkan Pancasila, dijadikan final, maka pertanyaannya adalah misalnya sila kelima, keadilan sosial, itu versi mana? Marxis? Ada keadilan sosial versi mana? From each according to his ability, to each according to his needs. Tapi orang bilang Marxis itu adalah komunis. Loh, Bung Karno membaca Marxisme waktu merumuskan Pancasila. Atau pakai versi libertarian, kalau Anda miskin jangan minta subsidi negara. Jadi yang mana keadilan sosial di sila kelima? Sila keempat misalnya, demokrasi, kerakyatan yang adil dan beradab. Kerakyatan yang adil dan beradab. Kata rakyat itu beda dengan kata rakyat dalam pengertian orang Prancis. Karena Indonesia nggak pernah mengalami revolusi. Jadi rakyat selalu dalam pengertian rendahan. Politisi kita masih menganggap rakyat itu adalah objek untuk dikasih nasi bungkus. Jadi ada beda nuansa. Demokrasi di Prancis tumbuh karena satu pengalaman historis, pengalaman monumental. Ketika di suatu pagi di bulan Juli di tahun 1789, ada orang nenteng-nenteng kepala Raja Louis XIV yang baru dipancung oleh pisau gilotin di alun-alun kota Paris. Itulah awal dari revolusi Prancis, untuk membuktikan bahwa kepala raja itu tidak sakral. Raja itu bukan titisan Tuhan. Yang dulu dianggap bahwa kepala raja tidak mungkin lepas dari badannya, karena dia adalah titisan Tuhan. Lalu rakyat Prancis bilang, coba kita tes. Kalau kepalanya bisa putus, artinya dia manusia biasa. Dan benar. Demokrasi di Prancis ditandai oleh putusnya kepala Raja Louis XIV. Sehingga orang Prancis memperoleh keadilan sosial melampaui yang kita pahami hari ini. Dengan slogan apa? Revolusi Prancis tumbuh dengan slogan Liberté, Égalité, Fraternité. Kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Apa itu bukan sangat Pancasilais? Revolusi Amerika lain lagi. Dia nggak ada konsep solidaritas. Konsepnya adalah kompetisi. Karena nggak ada yang disebut rakyat Amerika. Rakyat Amerika itu semua adalah pendatang, imigran. Nggak ada rakyat Amerika. Ada rakyat warga negara Amerika asal Itali, jadi mafioso di New York. Ada warga negara Amerika asal Amerika Latin,
yang sekarang mau diusir sama Donald Trump. Ada warga negara Amerika asal Eropa yang dulu mengungsi karena berkelahi dengan gereja di Eropa. Jadi semua warga negara Amerika adalah statusnya imigran. Karena itu bagi mereka silahkan kompetisi. Di kita istilah warga negara masih mengandung feodalisme karena dianggap Anda adalah kawula, wong cilik, direndahkan pengertiannya. Jadi tugas kampus adalah membersihkan konsep-konsep ini supaya kita jernih melihat bahwa warga negara hanya dihitung berdasarkan hak untuk menghasilkan demokrasi. Itu yang kita tidak lihat di dalam perdebatan caleg atau kandidat capres cawapres hari ini kan, yang adalah olok-olok, cebong, kampret, sontoloyo. Jadi kita berhenti menghasilkan pikiran. Politik adalah transaksi pikiran, dan itu berhenti hari ini. Yang lebih sial kalau kampus berhenti berpikir. Saya tidak ingin kampus berhenti berpikir. Bapak anggota DPR ya? Kok tahu? Itu ada Hugo Bossnya Pak. Oh iya nih. Saya baru beli Hugo Boss itu. Bapak komisi berapa? Komisi 3 bidang hukum. Lulusan Sunan Ampel ya? Bukan. Oh, Bapak tahu siapa Hugo Boss? Ya, itu desainer terbaik dari Jerman. Oh, oke. Hugo yang lain Bapak tahu nggak? Siapa? Hugo Chavez misalnya. Siapa itu pemain bola Amerika? Dia nggak ngerti ya. Hugo Chavez, pemimpin kiri Amerika. Oke. Kalau Hugo Grotius Bapak tahu nggak? Itu pemain sinetron Italia. Hugo Grotius itu adalah bapak hukum internasional yang seharusnya diketahui oleh anggota DPR Komisi 3, Komisi Hukum. Dia nggak ngerti siapa itu Hugo Grotius, siapa itu Hugo Chavez. Tadi dia cuma ngerti Hugo Boss sebagai desainer terbaik dari Jerman. Tapi kalau saya tanya, dia tahu nggak cara Hugo Boss mengakumulasi kekayaan sehingga dia punya butik di seluruh dunia? Memang ada apa? Anda tahu baju perang Hitler, jasnya kan keren kan, tentara Hitler kan jasnya bagus keren, karena desainernya adalah Hugo Boss. Karena Hugo Boss adalah kawan akrabnya Adolf Hitler, dan Hugo Boss mengakumulasi hartanya dengan mempekerjakan di pabrik-pabrik garmennya tawanan perang Hitler secara gratis. Jadi pada jejak mewah jas anggota DPR tadi ada sejarah fasisme, ada sejarah kekerasan. Dia nggak ngerti itu. Kenapa? Karena dia sarjana hukum, bukan dari Sunan Ampel. Saya mau kasih ilustrasi itu untuk memperlihatkan kualitas anggota DPR kita yang seharusnya berpikir tentang justice, tapi sibuk mencari kemewahan dan gagal menikmati kemewahan. Jadi kampungan karena pamer sesuatu yang dia nggak ngerti. Itu jam 2 siang di Plaza Senayan. Kalau Anda ada di Canberra, ibu kota Australia, gedung parlemen, gedung DPR Australia di Canberra itu, jam 2 malam lampu di atas gedungnya masih menyala. Di atas kubahnya itu ada lampu di situ. Dan kalau Anda lihat lampunya masih menyala, artinya di ruangan itu minimal masih ada 1 orang anggota DPR bekerja untuk menulis draft debat politik besok pagi.
buka seluruh dokumen, belajar tentang teori, karena dia mau berdebat dengan petahana. Sebagai oposisi dia bekerja sampai jam 2 malam untuk adu argumen besok pagi jam 10 pagi. Karena ada etika publik dalam masyarakat Australia, siapa yang terakhir keluar dari gedung parlemen dia harus matikan lampu. Jadi rakyat Australia tahu wakil saya masih bekerja. Itu jam 2 malam. Ini jam 2 siang wakil saya masih beli Hugo Boss. Jadi Anda lihat jarak etik itu tuh. Kalau itu pertanyaannya, siapa yang lebih Pancasilais? Anggota DPR di Senayan atau anggota DPR di Canberra? Pasti saya pilih anggota DPR di Canberra lebih Pancasilais. Tapi kemudian saya akan dibully. Berarti Anda pro Barat. Silahkan keluar dari NKRI. Astaga. Kita bicara tentang public ethics. Public ethics itu universal. Koruptor itu universal. Mau di Amerika Latin, di Rusia, ya korupsi ya buruk. Nggak ada urusan dengan ini, kan korupsi tingkat lokal kan. Ada kearifan lokal dalam korupsi? Nggak ada kearifan lokal dalam korupsi. Jadi saudara-saudara, nanti kita tanya jawab, tapi poin saya adalah tugas kampus mengembalikan akal sehat dengan membahas semua konsep dasar yang diajukan oleh proposal partai politik. Dengan cara itu, kita bisa mengucapkan satu waktu bahwa politik kita telah Pancasilais karena sudah diuji di kampus UIN Sunan Ampel. Satu waktu saya mau dengar itu. Karena saya percaya bahwa IQ di ruangan ini kalau dikumpulkan ditukar tambah dengan IQ di DPR Senayan masih ada kembalian di sini. Jadi teman-teman, mari kita bercakap-cakap bukan dalam upaya untuk mengganggu kekuasaan, tapi dalam upaya untuk memperbaiki etika politik, etika publik. Hanya itu. Demi itu saya mau bercakap-cakap di kampus ini. Terima kasih.